Bagi aku, hidup sehat itu salah satu tanda syukur. Dan ketika kita dapat hidup dengan nyaman dan merasa aman dengan gaya hidup sehat, maka kita akan dapat memancarkan energi positif ke sekeliling kita. Nah, kehidupan seorang muslim dengan sesuai syariat ya dengan gaya hidup yang halal loh. Pandemi ini telah mengubah segalanya, baik dari politik, ekonomi, sosial, hingga budaya akan konsumsi produk pangan. Lalu pertanyaan, apakah produk pangan yang dipilih itu aman untuk konsumsi dan layak disebut pangan halal? Bagaimana kita untuk mengonsumsi pangan yang halal tersebut? Hal itu hal ikhlas yang mesti dipegang dari tiap individu muslim sesuai syariat sebagai bentuk takwanya kepada Sang Khalik. Kita harus memilih dan memilah pangan mana yang termasuk kategori halal untuk bagi diri kita masing-masing. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menegaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 172 yang artinya, hai orang-orang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu dan syukurlah kepada Allah. Indonesia termasuk negara dengan kekayaan alam yang berlimpah, dari wilayah laut yang amat luas, hutannya yang lebat, hingga kawasan peternakan dan pertanian yang menjadi mata pencaharian penduduk Indonesia. Itu termasuk dalam sumber pangan lokal yang dimana dapat menjadi kekuatan pangan pada masa pandemi untuk memenuhi kebutuhan di daerah. Nah, yang menariknya, pemerintah sudah peduli akan keselamatan konsumen dengan adanya program Germas dan kampanye isi piringku. Isi piringku ini menjadi bagian penting dalam pemilihan produk pangan yang tentunya aman, sehat, utuh, dan halal sesuai dengan gizi seimbang. Kita kenalan yuk dengan isi piringku ini yang digagas oleh Kementerian Kesehatan. Jadi, isi piringku ini adalah satu piring makan yang terdiri dari 50% buah dan sayur dan 50% sisanya terdiri dari karbohidrat dan protein. Kita ketahui bersama juga bahwa di Indonesia ini seperti tidak ada habisnya sumber kekayaan alamnya. Isi piring ini juga dilengkapi nih dengan kegiatan cuci tangan pakai sabun, aktivitas fisik 30 menit sehari, dan minum air 8 gelas sehari yang mendukung gaya hidup sehat. Sumber karbohidrat di Indonesia selain nasi ada loh, seperti jagung, kentang, ubi jalar, atau jenis umbi-umbian lainnya, yang dimana sudah menjadi produk halal karena merupakan produk pertanian. Lalu ada sumber protein di Indonesia bisa berasal dari tempe, tahu, telur, ikan, atau daging-daging lainnya yang ketika diproses kita harus memilih yang sesuai syariat bahkan sudah tersertifikasi halal oleh MUI. Ada juga nih sumber vitamin di Indonesia dari buah-buahan lokal yang mudah didapat dan tumbuh subur di Indonesia. Lalu sumber mineral mudah didapatkan juga seperti dari sayur-sayuran, bayam, kacang, kangkung, wortel, jamur, ataupun brokoli. Tahu nggak kenapa isi piringku ini bisa menjadi pangan halal? Ya, karena selain terhindar dari bahan najis yang diharamkan, produk pangan ini juga memberikan manfaat kesehatan bagi tubuh. Dari isi piringku ini diharapkan dapat membatasi konsumsi karbohidrat yang berlebih dan menjaga konsumsi serat dan vitamin serta protein dalam tubuh. Dan ini juga sesuai dengan prinsip gizi seimbang, yaitu mengonsumsi makanan yang beraneka ragam, menerapkan pola hidup sehat dan kemudian akan pentingnya pola hidup aktif dan berolahraga serta menjaga berat badan yang ideal. Oh ya, yang lebih penting lagi dalam halal lifestyle ini yaitu akan sabda Nabi SAW bahwa mencari sesuatu yang halal adalah kewajiban bagi setiap muslim. Dalam hadis riwayat Al-Tabrani. Jadi kita bisa nih memilih mengonsumsi pangan berdasarkan isi piringku yang sudah dianjurkan pemerintah dengan potensi lokal di Indonesia yang tentunya sesuai dengan halal lifestyle. Kalian juga dapat nih menjadi ranger pangan sejati dengan penuhi isi piringku setiap hari dan mengajak keluarga serta sanak saudara untuk ikut serta melalui ajakan dalam pemilihan produk halal, kemudian membaginya untuk sesuai dengan isi piringku. Dan mari dukung isi piringku sebagai bentuk halal lifestyle di era new normal.